Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, kita sekarang lagi gini coy. Kenapa saya ngerekam video ini? Ini adalah dokumentasi perjalanan dari daerah Tabapenanjung menuju ke Bengkulu. Mungkin videonya nggak terlalu banyak, bakal singkat. Karena memang saya merekam ini menggunakan handphone dan kartu memori saya terbatas. Saya menggunakan handphone Vivo Y12. Nanti bakal saya ceritain kenapa saya memilih handphone ini daripada handphone yang lain. Ini alasan saya merekam momen ini. Alasan saya merekam momen perjalanan ini adalah salah satunya 10 tahun lagi ini bakal berubah sih. 10 tahun lagi ini bakal berubah. Nggak kayak gini lagi. Dokumentasi apa yang bikin kita rindu? Rindu saat kita pulang kampung halaman, rindu pada masa-masa itu, rindu oh jalannya dulu begini, oh ternyata dulu jalannya sekecil ini, gitu. Oh aspalnya mulus begini tapi kecil. Mobil, oh ini mobil zaman itu dulu, gitu. Misalnya ada Avanza model lama masih ada, Baleno masih ada di jalanan, motor-motor Honda Beat, Scoopy masih hits sampai sekarang, ada Ford Ranger, gitu. Bakal rindu sih. Gimana kondisi? Oh, sebelah sini dulu belum ada itu, belum ada rumah, tapi sekarang udah punya rumah. Oh, di sini dulu udah ada apa namanya? Udah sawah-sawah, sekarang udah nggak lagi. Oh, dulu airnya jernih, dulu pernah mandi di sebelah kiri kita pernah mandi, begitu. Tapi sekarang nggak lagi. Dulu biasanya kalau ke Bengkulu, ke Pahyang Bengkulu itu butuh waktu sekitar 1,5 jam. Oh sekarang cuma butuh waktu 45 menit. Mungkin kita sekarang bakal seperti itu. Terus sekarang juga tol yang di Tabapenanjung Bengkulu sudah jadi dan sudah beroperasi, meskipun sekarang masih gratis. Tapi nggak tahu nanti 2 tahun 3 tahun lagi otomatis tol itu berkembang dari Bengkulu menuju ke Pahyang, ke Curug dan ke Linggau. Dan hanya segelintir orang yang lewat sini. Oh dulu jalanan serame ini gitu. Sekarang hanya 1-2 orang. Dulu banyak orang jual pom bensin di pinggir jalan, jual warung-warung di pinggir jalan. Tapi sekarang nggak kayak gitu lagi sekarang gitu. Ini tujuan saya merekam momen-momen seperti ini. Gitu. Momen rindu. Oh lebaran kita pulang ke sini. Oh dulu masih pakai motor, dulu masih pakai mobil kayak gini. Sekarang alhamdulillah mobilnya udah bagus, udah nyaman gitu. Atau untuk teman-teman yang lagi di perantauan, gimana ya kondisi Bengkulu sekarang gitu. Mereka merantau sekarang. Terus mereka rindu jalannya masih jelek ayah gitu. Atau mereka di perantauan, oh gini loh kondisi kampung bapak dulu sebelum bapak tinggalin, bercerita dengan anak-anaknya. Oh atau ada orang yang penasaran gitu loh, Mas dari mana? Saya dari Bengkulu. Bengkulunya mana? Saya dari Tabapenanjung gitu. Dan ini loh jalanan Tabapenanjung, ini jalan lintas provinsinya gitu. Ini yang dari lintas timur ke lintas tengah, ini melewati ini jalurnya gitu. Dan kita bisa bercerita kepada orang-orang. Itulah fungsi saya membuat video-video seperti ini. Ini sekarang masih ada ras, ini masih ras, ini masih ada L200 original lama gitu, masih ada Honda Beat, sini ada 3ZR gitu. Di sini masih ada masih bensinnya dulu masih sekecil ini gitu. Sekarang sudah berubah menjadi besar. Mungkin nanti sekarang sudah berganti semua. Dulu pom bensin, sekarang nggak jual bensin sama solar lagi. Sekarang hanya jual sekarang tempat charging EV, electronic vehicle misalnya untuk mobil listrik gitu. Oh di sini dulu masih banyak kebun sawit gitu. Sekarang udah rumah semua, udah ruko semua gitu. Ini jalanannya bergelombang ya. Ini kondisi memang ramai karena ini masih suasana lebaran. Ini sekitar lebaran ke-5. Orang-orang masih sibuk bermain keluar, sibuk bertamasya karena memang 2 tahun ini
dunia terdampak virus corona yang sangat menyiksa. Jadi 2 tahun ini selama Lebaran yang dimana tradisi mudik di Indonesia itu sekarang dibatasi dan sekarang baru dibuka lagi dengan nyaman setelah 2 tahun. Jadi otomatis euforia teman-teman yang ingin berjalan, yang ingin bertamasya, kalau bahasa orang sekarang di tahun 2022 itu namanya healing atau apa ya, memperbaiki diri sendiri gitu. Bertamasya kalau bahasa dulunya akan menjadi tetap seperti ini gitu. Oke teman-teman, jangan lupa di subscribe, di like, di share untuk video-video seperti ini. Mungkin ini video sederhana, tapi untuk jangka yang lama ini adalah sebuah sejarah. By the way, memang saya adalah orang yang hobi di perjalanan. Jadi ketika saya pergi ke suatu tempat, menurut saya yang membuat kita senang itu bukan di tujuan awalnya itu, tapi di perjalanannya. Karena menurut saya yang menjadi indah itu ya perjalanan itu, kayak kehidupan ini. Tujuan akhirnya itu ya nantilah kita menjadi apa, menjadi lebih baik atau gimana, atau kita mencapai sebuah tujuan itu kita berakhir bagaimana, itu sesuatu nanti. Yang penting kita menikmati sebuah proses kehidupan ini dengan sebaik-baiknya gitu. Dan saya yakin ketika kita melalui proses perjalanan ini, menikmati perjalanan ini, itu akan membuahkan hasil gitu, akan membuahkan hasil yang baik gitu. Toh jika kita terlalu berekspektasi tinggi untuk sebuah hasil akhir tanpa menikmati perjalanan, kita bakal kecewa. Tetapi ketika kita menikmati perjalanan yang begitu indah, ternyata tujuan akhir tidak sesuai ekspektasi kita tidak menyesal. Paling tidak kita sudah bisa menikmati keindahan alam ini gitu, di sebuah perjalanan. By the way, saya membawa mobil carry pick up, di belakang bawa barang banyak karena saya harus cepat-cepat menuju ke Bengkulu. Dan mobil pickup ini adalah mobil carry Futura tahun 2012. Sudah power steering, tapi belum ada AC. Jadi kalau ada angin ribut, itu adalah angin dari luar. Oke. Kita mungkin akan memasuki jalan tol Tanjung karena rumah saya dekat pintu keluar tol. Oke, di sini di dalam ini mungkin kita hanya kecepatan 60 km per jam. Pak? Hah? Motornya tutup Pak. Oh, motornya lagi di itu, nggak bisa ya kalau nggak tutup ya? Oh ya udah deh, keluar sana ya. Maaf ya Pak. Oh ya, Pak. Harus ada bawa kartu tol ini. Harus tutup terpal ya Mas ya? Ya. Oh ternyata nggak bisa lewat. Ternyata nggak bisa lewat tol, oke, betulan banget. Ini fungsional aja Pak. Untuk fungsional, kali untuk operasional lagi nggak apa-apa. Nggak apa ya? Iya. Oke. Untuk fungsional aja. Saya bisa lewat pakai minibus jadi Iya. nggak pernah kali. Makasih ya Pak ya. Iya Pak. Hati-hati Pak ya. Ya. Oke, kita nggak pakai pickup. Sebenarnya boleh sih, kalau biasanya sih boleh. Kalau biasanya sih boleh pakai tutup terpal barangnya. Itu sebenarnya bisa pakai ini, bisa pakai apa namanya? Bisa pakai tanpa terpal juga bisa kalau hari-hari biasanya. Karena ini kita nggak pakai terpal, harusnya sih bisa, nggak ada yang larang. Jadi nggak apa-apa lah, kita di sisi lain kita bisa ngerekam lagi perjalanan sebelum jalan tol ya. Ini sebetulnya ini jalan tol yang pertama, ini jalan tol sebelum jalan tol. Ini sebenarnya bisa, tapi nanti setelah kita beroperasi ini boleh tanpa ditutup terpal gitu.
apa deh, kita lewat jalan biasa atau juga kita menikmatinya. Ini jalan tol Penanjung itu orang-orang sudah mulai banyak masuk tol, jadi jalan dari sini menuju ke Bengkulu juga sudah mulai sepi, orang-orang udah masuk tol semua. Dan momen-momen seperti inilah yang membuat kita kadang-kadang langka gitu loh. Ini kebetulan hari Jumat, jadi nggak jauh kok, tolnya juga nggak potong banyak, cuma 15 menit, jadi sampai ke rumah sekitar masih harus keluar tol lagi gitu. Kebetulan di sana juga nanti ada sekitar, ya kalau kita lewat jalan biasa sekitar 45 menit, kalau lewat tol sekitar 15 menit, tapi lumayan untuk sebuah apa namanya, untuk hitung-hitungan untuk sebuah bensin ya, itu juga gitu. Nggak apa ya, saya juga mau berdebat sama mereka masalah tol. Saya pertama kali buka, saya udah beberapa kali melewati itu, dan ya sama kayak tol-tol di luar kota lainnya, nggak begitu apa ya, memang nggak begitu indah memang perjalanan ini. Nggak tahu kalau menurut kalian, tapi menurut saya ini sangat indah itu di perjalanan seperti ini. Kecuali kalau kita kepepet banget, itu boleh lewat tol, atau memang kepotong jauh kita mau keluar kota jauh gitu. Tapi kalau kita tidak terlalu punya tujuan begitu ya nggak apa-apa, enak perjalanan sini. Masih ada sini seperti ini di tahun 2022. Tapi saya yakin 10 tahun atau 20 tahun lagi mobil ini masih ada di jalan, karena ini memang mobil yang apa ya, best seller, mobil sejuta umat. Orang suka memakai ini karena setelah membeli suku cadangnya banyak ya, ketika ada kerusakan kita nggak bingung gitu. Kebetulan saya juga suka otomotif. Ini BGHB ya, ini dari Sumatera Selatan platnya. Jadi saya juga suka otomotif. Kenapa saya suka otomotif? Karena memang ini apa namanya, karena memang ini apa namanya, ya segitu. Saya suka otomotif. Terus mana ya gitu tadi ya, saya lebih concern di jalan tadi, jadi suka pecah konsentrasi. Kalau dalam perjalanan begini, saya suka melihat mobil-mobil yang ada di jalanan, mobil-mobil yang ini, saya suka ngeliatin mobil jenis-jenis mobil gitu. Oh iya, saya pengen cerita kenapa saya memilih handphone ini ya, Y12, Samsung Vivo Y12. Waktu itu sebelum saya punya handphone ini, saya memang orangnya suka banget sama gadget. Jadi saya ngumpulin uang buat beli handphone flagship. Ya katakanlah di zaman itu di 2015 dengan spesifikasi RAM 4GB itu belum ada, tapi sekarang sudah punya gitu. Dan sekarang saya memakai handphone yang RAM-nya 2GB, jauh di bawah itu. Di tahun yang lebih lama, di tahun 2020 saya beli handphone ini, ya di 2020. Jadi saya pakai handphone ini sudah hampir 2 tahun. Ceritanya gini, saya itu adalah orang yang edik banget sama game offline mau game online gitu.
pokoknya siang malam sampai ke mimpi saya main game terus sampai 1 tahun 2 tahun, mulai dari main game PUBG, Mobile Legends. Dulu sebelum ada PUBG ada Free Fire di tahun 2017, dan saya nggak pernah berhenti dari gadget, dari depan gadget nggak pernah berhenti. Suatu ketika handphone itu rusak, jatuh, dar. Tapi memang sebelum, dan saya merasa oh ini kesempatan saya untuk menghilangkan edik dari game tersebut gitu. Dulu memang sebelum saya edik banget sama game tersebut, sebelum saya kecanduan banget sama game tersebut, jadi saya memang sudah membuat misalnya suatu game itu saya masukin dalam folder lagi, masukin dalam folder, download aplikasi yang menggunakan kunci, menggunakan verifikasi SMS gitu, agar saya susah untuk membuka game tersebut. Tapi pada akhirnya ya tetap aja bakal terbuka, tapi memang nggak sesering waktu dia di layar menu utama gitu. Itu ke jalan yang bergelombang jadi agak susah. Akhirnya kebetulan handphone saya pecah, dan saya memutuskan untuk tidak membeli lagi handphone yang mahal, agar satu, irit, handphone seperti ini irit. Karena apa? Kita mengeluarkan tidak sampai setengah harga handphone flagship, atau 1/10 harga handphone flagship. Saya membelinya hanya dengan 1.900.000 waktu zaman itu, 1.800.000 kalau tidak salah waktu zaman itu. Saya mendapatkan handphone dengan RAM 2 GB, tapi saya efektif. Saya tetap bisa WhatsApp, bekerja lewat handphone juga bisa laporan, dan aplikasi-aplikasi yang tidak berat yang bisa mendukung pekerjaan saya tidak terganggu gitu. Saya masih bisa buka PDF, saya masih buka file-file yang berbentuk Word gitu. Memang kalau untuk pekerjaan kantor bisa menggunakan laptop, tetapi saya juga masih bisa telepon, SMS, WA, laporan lewat WA gitu. Tapi untuk game-game yang berat yang saya sukai itu tidak mampu lagi diinstal di sini, karena ya tidak nyaman main. Masih bisa diinstal sih, tapi mainnya nggak seasik dulu gitu. Kita belok kiri, nggak bisa seasik dulu gitu loh. Nggak bisa seasik dulu, nggak bisa apa ya, nggak bisa ya gitu lah, nggak asik lagi. Dan akhirnya saya meninggalkan game-game tersebut karena memang udah ada keinginan dari diri. Ini mungkin saya sholat Jumat, tapi saya lagi ada pasien di klinik, jadi saya harus sholat Jumat di dekat rumah. Kalau misalnya nggak kejar, saya harus sholat zuhur, karena ini emang saya nggak bisa berhenti, soalnya barang-barang di belakang banyak, nanti kalau ada orang iseng juga susah gitu. Ini adalah motor Sonic depan kita, ini motor Sonic ya gitu, motor-motor anak muda gitu. Kalau saya nggak, mungkin kenapa ya, saya juga bingung kenapa anak muda suka sama motor seperti ini, underbone ya, tipe motornya underbone ya, seperti bebek tapi kenceng gitu. Saya nggak tahu kenapa anak muda seperti ini sangat nggak nyaman. Menurut saya sangat nyaman untuk dibawa ke perjalanan jauh gitu loh. Tuh, sampai kayak gitu, dan joknya kecil. Ini rumah dinas Bupati Bengkulu Tengah, ini baru dibikin, rumah dinas baru. Perjalanan membawamu bertemu. Ini sebelah kiri kita ini adalah kantor Bupati Bengkulu Tengah. Sini jalur 2, nanti di depan ada pom bensin.
Jawa Tengah khususnya. Jadi kalau sholat Jumat itu istirahat, nggak ada operasi bensin. Mau ngisi bensin solar itu nggak dilayanin karena mereka diwajibin untuk sholat gitu. Ini NMAX ini membawa perubahan kepada matic di Indonesia, terutama kepada anak muda Indonesia. Menurut saya ini motor ini adalah motor perubahan dan peralihan, dimana anak-anak muda, anak-anak SMA, anak-anak kuliah itu dianggap gagah memakai motor-motor yang membawa motor-motor yang apa ya, membawa motor-motor yang gigi, apa namanya sih, pakai kopling gitu loh, motor gede kayak Fiction, sejenis Mega Pro, Ninja. Tapi semenjak kemunculan NMAX, dimana waktu itu NMAX dengan harga yang tidak tinggi gitu, orang-orang beralih dari motor yang gigi ke motor yang monokopling, ke motor yang matic, karena dimana motor itu dengan cc-nya yang sudah lumayan besar, 150 cc. Sebenarnya ada Honda dulu pencetusnya motor matic yang gede, cc gede seperti itu, tapi Honda mengeluarkan PCX dengan harga yang tinggi, lebih mahal daripada motor-motor yang gede atau gigi gitu. Jadi ketika itu sudah di angka 27 juta untuk motor-motor seperti PCX waktu zaman sekitar 2012 ya, 2013. Sedangkan motor fiction untuk anak muda zaman itu dulu sekitar 20 jutaan, 21, 22 begitu. Andre sangat jauh. Untuk motor yang sekitar 5 juta itu udah sangat jauh. Jadi makanya teman-teman jadinya membeli motor yang gigi gitu. Dan akhirnya muncul NMAX yang di harga 20 jutaan, setara dengan agak sedikit di bawah motor-motor fiction gitu. Dan banyak teman-teman yang beralih ke motor yang matic, karena memang secara dipakai jalan jauh atau jalan dekat kita NMAX lebih enak. Dia ngidupin lampu 2, pertandanya hati-hati. Ini kayaknya mobilnya berat banget ini, jadi nggak bisa kita motong. Ini kayaknya bisa deh kita motong. Dia udah, oh nggak bisa, udah mobil depan. Perjalanan membawamu bertemu denganku. Jalannya bergelombang. Mungkin visualnya atau berasa ya. Kalau di dalamnya berasa. Ini sekitar jam 12 siang. Cuaca terik sekali. Maklum kalau di Bengkulu Tengah saudara, sini sudah daerah apa ya? Daerah dekat pantai. Jadi panasnya luar biasa. Saya memakai mobil carry ini nggak ada sedikit pun AC. Jadi benar-benar panas dan nggak ada kipas angin. Ini saya salut pada semua orang-orang yang bawa pickup sampai kerjanya berhari-hari gitu tanpa mengeluh, karena ini memang bawa pickup ini benar-benar apa ya, panas, nggak bisa direbahin. Apalagi mereka menjadikan bawa pickup ini sebagai rutinitas gitu.
Wow. Ini anak-anak udah touring. Waktu zaman ini 2022 mungkin mobil yang menjadi idaman para keluarga di Indonesia rata-rata adalah Fortuner sama Pajero Sport. Bebas tata tinggi. Mungkin nggak tahu sekitar 5 tahun 10, mungkin sekitar 5 tahun masih seperti itu, sekitar 10 tahun mungkin 20 tahun lagi itu stigma itu udah, bukan stigma itu apa, pikiran seperti itu mungkin sudah berubah mungkin gitu. Avanza, itu ada mobil Avanza facelift terakhir sebelum mengeluarkan ini Avanza yang baru. Di daerah sini biasanya kalau pabriknya lagi beroperasi, di sini ada di sekitar sini ada namanya pabrik karet. Jadi ketika pabrik karet itu lagi beroperasi, limbahnya itu menimbulkan bau yang tidak sedap sampai ke jalan ini, yang membuat apa ya, penciuman tidak nyaman gitu. Dia kayak bau, ya mungkin kalian pernah ya di bau pabrik karet gitu loh, karet-karet yang sudah membusuk gitu. Seperti itu baunya, bau di sekitar Bengkulu Tengah ini. Oh. Ini masuk nggak ya ke suaranya? Sangat itu sekali. Ini namanya daerah Kembang Seri. Di sini ada pom bensin, ada Indomaret. Orang-orang sudah jalan tol semua rata-rata. Jalan ke kiri tadi sebenarnya bisa lebih jauh, kita melewati jalan tol, ngelihat proses pembuatan jalan tol. Mungkin kalian yang jauh di sana berpikir Sumatera itu seperti apa, terus mungkin kalian yang jauh di sana Bengkulu itu seperti apa, masuk provinsi mana, mungkin kalian yang belum tahu gitu jalanan di provinsi Bengkulu bagaimana, rasa penasaran kalian sangat tinggi gitu. Bisa dilihat di video ini, karena kalian yang rindu akan Bengkulu, rindu akan jalan-jalanan di Bengkulu. Kalian bisa skip perjalanannya, lihat, ceritakan pada anak-anak kalian, orang-orang di sekitar kalian, tetangga kalian. Kenapa saya membuat video ini? Karena manusia itu menyimpan momen, mulai dari bau, penglihatan, terus apa yang dia rasa dari semua panca indera mereka, tapi mereka tidak bisa melihat persis apa yang terjadi sebenarnya. Mereka tidak bisa, kita tidak bisa sebagai manusia, kita tidak bisa ingat persis apa yang membuat kita ingat gitu. Apa yang bisa kita rasa waktu saat itu, posisinya di mana, terus bentuknya seperti apa, bentuk pohonnya gimana, jalanannya seperti apa. Makanya saya membuat video ini buat kita semua, buat dokumentasi. Saya nggak ngejar view di sini. Orientasi saya bukan di sana, orientasi saya di kenangan. Saya punya bahan untuk anak saya nanti, untuk orang-orang saya temui nanti. Oh, ini loh perjalanannya.
ini bakal hal yang bisa paling kita rindu mungkin nanti suatu saat nanti kita sudah tidak bisa berjalan, tidak bisa kemana-mana lagi, tapi kita ingin merasakan sensasi berjalan. Ini bisa kita colokin ke speaker, dengar suara saya nggak apa-apa ya sekali, dengar suara anginnya, lihat riuhnya, panasnya, tonton di TV yang besar, kita rasakan, atau kita tonton di VR. Mungkin ini bisa menjadi obat rindu buat kita semua, buat kalian semua. Sekarang masalah Jumat lagi rame. Ini bakal saya edit bermurni seperti ini saja. Kalau memorinya masih cukup, nanti saya bakal rekamin kondisi di belakang mobil pickup ini dan kondisi di sekitaran depan, biar kalian tahu kondisinya gimana, biar kalian merasakan oh mobilnya seperti ini, bawaannya alat-alat seperti ini. Jadi kalian lebih menjiwai, oh rasanya seperti ini, rasanya jalannya seperti ini, rasa di mobilnya seperti ini, kalian bisa bayangin. Kebetulan saya memakai celana panjang, celana jeans, kemeja panjang di jam 12 tepat sekarang, 12 siang. Ini saya di kecepatan 60 km per jam. Karena mayoritas masyarakat di Bengkulu ini adalah muslim, insya Allah muslim yang taat, jadi bisa dipastikan ketika hari Jumat seperti ini sangat sepi karena orang-orang melakukan ibadah. Ini jalan 70 gigi 5. Indomaret masih berjaya sekarang, tidak tahu nanti mungkin ada pesaing dari anak-anak muda kita yang lebih produktif, yang mempunyai ide-ide cemerlang, atau kita sendiri di antara penonton ini yang bakal mengalahkan toko retail terbesar di Indonesia itu. Saya bilang terbesar ya, mungkin juga terbanyak sebenarnya. Ini ada ibu-ibu membawa boneka boba, boneka yang hits di 2022 semester pertama. Ini kita masuk ke sana, kalau ke sana kita ke sana, kalau lurus kita ke Bengkulu lewat kota, ini kita lewat air Sebakul namanya. Jembatan yang baru saja dibangun sudah bisa beroperasi dulu jembatannya. Apa ya, nggak tahu kenapa, tapi yang pasti nggak bisa dilintasin. Oke, sudah jalan 60. Ini jalan 65. Oh, jalanannya bahaya sekali. Kita harus kurang kecepatan karena ini hari Jumat. Untuk kecepatannya kita harus 60 saja.
kalau di sini dulu belum ada rumah ya, di sini dulu masih kosong ya di 2022 ya. Ini ada namanya jembatan air Sebakul. Kalian bisa lihat di sebelah kiri ada tulisan jembatan air Sebakul di salah satu tempat.